Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta Jakarta. Pemirsa, seorang pria ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam sebuah mobil box pengangkut sayuran di Jalan Pintu Keluar Tol Lingkar Luar Barat Cengkareng. Mayat ditemukan karena mobil yang terparkir di pinggir jalan ini menimbulkan kemacetan. Aparat kepolisian sektor Cengkareng yang menerima laporan penemuan jasad pria dalam mobil di pinggir jalan pintu keluar tol Lingkar Luar Cengkareng langsung melakukan pemeriksaan. Pria berkaos biru berkepala pelontos yang diketahui bernama Dedi Priyatna ini ditemukan dalam posisi tertidur di kursi depan mobil yang dikendarainya. Mobil box pengangkut sayuran ini diketahui sudah setengah jam terparkir di pinggir jalan dengan pintu dan kaca tertutup. Bang, tadi emang benar ada yang meninggal bang di mobil? Ada. Berapa orang bang? Satu bang. Kejadian awalnya gimana bang emang bang? Lagi tidur bang. Lagi tidur aja di sini. Iya. Lama dia parkir di sini bang? Ada kalau lebih setengah jam. Setengah jam. Terus taunya gimana? Soalnya pas lagi tidur macet ya. Macet. Diketok nggak bangun. Bangun lah. Terus panggil apa? Kalau nggak sadar mati bang. Oh, Ya, diketok nggak sadar bang. ada. Terus pintunya dibukanya gimana? Ya, buka. Ada keneknya apa gimana bang? Nggak ada. Ada keneknya. Itu mobil apa bang tadi bang? Belbong. Mobil box. Guna kepentingan penyidikan, jenazah pria berusia 50 tahun ini dievakuasi ke RSCM. Sementara rekan korban yang mengetahui kasus ini diperiksa petugas kepolisian. Fadil Waris, LCT TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menggerebek tempat penampungan tenaga kerja Indonesia atau TKI ilegal di Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Dalam penggerebekan kali ini, petugas menemukan 161 TKI ilegal yang siap diberangkatkan ke Timur Tengah. Petugas gabungan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI dan Polsek Jati Sampurna Kota Bekasi menggerebek tempat penampungan tenaga kerja Indonesia atau TKI ilegal di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna. Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan 161 TKI ilegal yang siap diberangkatkan ke sejumlah negara di Timur Tengah untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mereka akan diberangkatkan ke negara tujuan dengan memakai visa kunjungan atau turis, bukan dengan visa kerja. Penggerebekan ya di daerah Bekasi Kota. Informasi kita dapat malam ini dari teman-teman NGO, LSM, dan seperti biasa agar mengunci agar tidak terjadi kebocoran informasi, agar penggerebekan sukses dilakukan, ya. Tidak ada juga ruang untuk pihak-pihak tertentu bermain terkait upaya penggerebekan, maka kita tadi langsung meluncur dan kita langsung masuk tadi, ya. Kita temukan ada kurang lebih 161 anak-anak bangsa, kaum perempuan, ibu-ibu bahkan. Kalau kita bicara ibu-ibu kan mereka yang melahirkan kita ya. Bagaimana kita tidak marah melihat upaya-upaya penempatan tidak resmi yang dilakukan oleh sindikat, mafia, ini terus berjalan. Juga bumi. Terus dijanjikan ke berangkat kemana sih Pak? Saya minta sendiri ke Arab Saudi. Ke Arab Saudi. Sebelum pas dijanjikan itu ada imbalan duit atau dikasih duit? Nggak ada. Oh nggak ada. Apa aja sih persyaratan yang untuk keberangkatannya itu? Cuma identitas diri sama izin suami. Izin suami sama identitas diri. Setelah mengetahui ininya ilegal segala macam, ke depan seperti apa sih Pak? Mungkin harus lebih hati-hati kali ya.
itu aja. Kemarin sistemnya gimana Kak? Pas mungkin ada orang yang datang ke rumah nawarin atau seperti apa? Sebenarnya kenalnya udah lama, cuma saya yang hubungin kemarin karena saya lagi mepet, saya hubungin dia langsung ke rumah, langsung dibawa boleh. Para calon pekerja ini juga kemudian didata untuk dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sementara, petugas akan menindak para penyalur tenaga kerja ilegal ini dengan Undang-Undang Tindak Pidana Penjualan Orang. Kontributor Elsinta TV, Bekasi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah beraksi belasan kali, seorang perempuan yang merupakan anak dari pedangdut almarhum Imam S. Arifin dicokok petugas Polsek Taman Sari. Dalam aksinya, pelaku bermodus meminjam dan membawa kabur motor korban dengan alasan untuk mengambil uang di ATM. Inilah rekaman video kamera pengawas yang memperlihatkan saat seorang perempuan berinisial RDA yang merupakan anak dari musisi dangdut almarhum Imam S. Arifin tengah berada di sebuah toko mainan saat akan melakukan aksinya. Kemudian pelaku terlihat pergi bersama salah satu pegawai toko makanan dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku menggunakan modus berpura-pura meminta diantar ke anjungan tunai mandiri atau ATM untuk mengambil uang guna membayar makanan di toko yang menjadi sasarannya. Saat diantar oleh pegawai toko, pelaku kemudian meminjam motor korban dan membawanya kabur. Setelah ditangkap, dari hasil tes urin diketahui pelaku positif menggunakan narkotika jenis amfetamin atau sabu. Selain mengamankan pelaku utama, polisi juga mengamankan 2 pelaku lainnya, yakni AA dan H, yang bertindak sebagai penadah motor hasil curian, serta 3 sepeda motor dan telepon genggam. Di mana dia sebagai pelaku utamanya, tersangka yang dari hasil petunjuk CCTV, makanya di sini ada pakaian yang digunakan pelaku sehingga menjadi petunjuk kita untuk menjerat pelaku sebagai tersangka utama. Berarti dia yang mencuri? Yang melakukan yang melakukan membujuk korban untuk meminjamkan sepeda motornya. Perempuan tadi mengaku sebagai anak pedangdut Imam S. Arifin itu benar Pak? Konfirmasi. Ya kalau itu betul ya. Jadi putri dari almarhum ya. Dangdut Imam S. Arifin ya. Yang 2 orang lagi ini penadah atau apa Pak? Penadah. Ya, penadah sebagai penampung barang hasil kejahatan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Fadli Alwaris, Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.